Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Baiklah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dalam ibadah pada hari Minggu hari ini. Kita persiapkan segala yang perlu dalam peribadahan online pada minggu ini. Dan juga kita mengundang Roh Kudus Tuhan untuk boleh memimpin ibadah ini dari awal hingga akhir. Kita ambil saat teduh kita mulai. Awal ibadah ini dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 14 ayat 1 sampai dengan 3. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus Halik langit dan bumi. Amin. Terpujilah Allah dan Bapa kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, Engkau telah mencurahkan Roh Kudus, penghibur dan penolong kami, agar kami senantiasa dipelihara dalam kebenaran firman-Mu. Sungguh tak terselami betapa besar kasih dan anugerah-Mu kepada kami. Karena itu kami memohon kepadamu, ajarlah kami senantiasa dan tuntunlah kami di jalan-Mu yang terang, supaya kami tidak tergelincir ke dalam dosa yang memperhamba kami. Lindungilah kami di bawah naungan kasih-Mu, supaya kami tetap berdiri teguh menghadapi berbagai pencobaan dan godaan. Kiranya kemuliaan-Mu memenuhi seluruh dunia ini, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dari PKJ nomor 138 ayat 1 sampai dengan 2.
Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai epistel Minggu Trinitatis hari ini yang tertulis dalam Injil Yohanes pasalnya yang pertama ayat 29 sampai dengan 34. Yohanes pasal yang pertama ayat 29 sampai dengan 34. Demikian firman Tuhan. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripada aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian katanya, "Aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air, telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah." Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari PKJ 46 ayat 1 sampai dengan 2. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita sejenak merenungkan dan menyesali segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, serta memohon pengampunannya. Kita bersaat teduh sejenak.
Bapa kami yang di surga, yang maha kuasa dan pengasih, kami tidak layak ke hadapan-Mu karena kami senantiasa bergelimang dengan dosa, karena pikiran dan perbuatan kami senantiasa bertentangan dengan kebenaran-Mu. Tetapi oleh karena kasih anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, maka kami datang kepadamu meminta keampunan dosa atas dan kejahatan kami. Tolong dan kasihanilah kami, ampunilah segala kejahatan kami, dan terimalah kami menjadi anak-anak-Mu. Ya Roh Kudus, terangilah jiwa dan pikiran kami, agar kami dapat memilih apa yang berkenan kepadamu, dan menjadi anak-anak yang setia, menyaksikan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat dunia. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 440 ayat 2 ditambah 3. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan, yaitu hukumnya yang keempat beserta artinya. Demikian hukum Tuhan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan akan hukumnya itu. Ya Allah Bapa kami,
Berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari PKJ nomor 37 ayat 1 sampai dengan 2. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita mulai, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sejenak kita berdoa syafaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan naikkan syafaat kita bersatu di dalam doa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan kami naikkan ke hadirat Bapa di surga, yang senantiasa memimpin kami, memeliharakan kehidupan kami, ketika kami menjalani setiap langkah kehidupan yang harus kami jalani. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kalau pada saat ini Tuhan kami mau menaikkan syafaat kami, Engkau melihat Tuhan bagaimana keadaan saat sekarang, terutama negara ini ya Bapa. Kami hanya mau menyerahkan ke hadirat Bapa di surga, khususnya untuk jemaat GKPI Cimahi Tuhan.
seluruh jemaat yang merasakan dampak daripada virus COVID-19 ini. Tetapi dalam keadaan apapun Tuhan, kami masih terus menyerahkannya semua ke dalam tangan Tuhan. Ketika pekerjaan Tuhan banyak yang mengalami dirumahkan, bahkan di PHK, Tuhan Yesus, kami hanya berserah ke hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus boleh memimpin, memberikan kekuatan kepada setiap jemaat kami. Kami tahu Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah tinggal diam, Engkau melihat setiap kesusahan dari umat-Mu. Oleh sebab itu kami menyerahkan hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Biarlah kesabaran tetap ada di dalam hati kami, dan pengharapan itu tidak pernah hilang. Begitu juga dengan ekonomi daripada setiap jemaat kami Tuhan, yang pada saat ini banyak mengalami kekurangan Tuhan. Kami hanya berserah kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan yang senantiasa melihat kehidupan kami, Engkau yang akan mencukupkan dengan cara Tuhan sendiri. Biarlah setiap orang boleh terbuka Tuhan, untuk saling menolong satu sama lain. Sehingga saudara-saudara kami yang pada saat ini mengalami kekurangan, tetap merasakan sukacita. Karena melalui siapapun Tuhan, kami percaya bahwa Engkau akan memberikan kecukupan kepada mereka. Begitu juga dengan kesehatan, kami menyerahkan kesehatan jemaat kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang boleh memeliharakan kami. Biarlah kami juga boleh terus mau mengikuti apa yang menjadi ketentuan dari pemerintah untuk menjaga kesehatan kami Tuhan Yesus, sehingga kami boleh terlepas daripada virus COVID-19 ini. Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan, negara ini Tuhan, kami mau menyerahkannya ke dalam tangan-Mu saja. Biarlah Tuhan, Engkau yang bertata di dalam kemuliaan, yang memimpin, memeliharakan negara ini Tuhan Yesus. Kami menyerahkan pemimpin kami, pemimpin negara ini Tuhan Yesus, ke dalam tangan Tuhan. Memberikan hikmat dan kebijaksanaan. Biarlah apa yang keluar, ketentuan yang keluar dari mulut pemimpin kami, itu datangnya daripada Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang boleh menolong jemaat, menolong seluruh rakyat di negara ini Tuhan. Biarlah kami boleh mengikuti apa yang menjadi aturan dari pemerintah, sehingga virus ini boleh keluar dari negara ini Tuhan. Sehingga setiap rakyat di negara ini boleh beraktivitas kembali seperti biasa. Berikan kepada kami kedisiplinan Tuhan. Kami boleh mengikuti setiap apa yang harus kami ikuti di dalam perjalanan kami, dalam kehidupan kami ini di negara ini. Kiranya Tuhan yang memberikan hikmat, kebijaksanaan untuk pemimpin daerah juga Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, mereka begitu memikirkan hal yang terbaik bagi setiap rakyatnya. Oleh sebab itu Tuhan, berikan kepada kami semua kekuatan, penyerahan diri hanya kepada Tuhan saja. Bahwa di dalam nama Yesus apapun yang terjadi boleh Engkau nyahkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk para rakyat juga di negara ini yang pada saat ini dalam keadaan sakit. Bahkan yang terkena penyakit ini Tuhan, jamah mereka satu persatu. Biarlah mereka Tuhan mau menyerahkan seluruh kehidupannya hanya kepada Tuhan saja. Kesembuhan boleh mereka alami Tuhan, sehingga siapapun yang terdampak Tuhan dengan penyakit ini boleh sembuh dengan sempurna. Terutama di jemaat kami juga Tuhan, jika ada yang sakit, mari Bapa, Engkau jamah mereka satu persatu sehingga mereka boleh kembali menjadi sembuh seperti sedia kala. Kami menyerahkan para medis di negara ini juga Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Mereka yang ada di garda terdepan, yang menolong setiap orang yang sakit, kami menyerahkan kepada mereka Tuhan. Mereka yang harus menjalani pengobatan, mereka yang harus melakukan pengobatan juga, para dokter, para medis, perawat, dan yang lainnya Tuhan. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Tuhan yang memberikan kekuatan kepada mereka, Tuhan yang memberikan kesehatan kepada mereka, Tuhan yang memberikan kesabaran kepada mereka juga Tuhan Yesus, untuk mereka boleh menjalani tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada saat ini yang kami boleh terima, sehingga kami dalam keadaan apapun kami boleh terus memuji Tuhan, kami boleh terus bersyukur kepada Tuhan
untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, karena hanya Engkau saja Allah yang maha kuasa, Allah yang maha baik dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu kami terus menyerahkan seluruh kehidupan kami ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami juga akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Hutauruk. Kami menyerahkan hati dan pikiran kami untuk kami boleh dengar-dengaran akan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang boleh kami dengar, sungguh itu menjadi kekuatan baru bagi kami, untuk kami boleh melangkah ke depannya Tuhan, dengan pertolongan Tuhan saja, karena kami percaya Tuhan ada di depan kami untuk menolong kami, sehingga kami boleh melangkah sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangan Tuhan, karena kami hanya percaya kepada Tuhan saja. Inilah doa kami Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 63, ayatnya yang pertama sampai dengan yang kedua. Tuhan karya-Mu sungguh besar, ya Khalik semesta. Bintang dan bulan, surya terang, gunung lembah yang tinggi rendah, laut yang dalam, sungai kecil, ciptaan firman-Mu. Tuhan curahkanlah kasih-Mu, lindungi umat-Mu. Biarlah Roh-Mu tinggal serta dan memberi kami hidup kekal. Tuhan dengarlah doa syukur, pujian padamu. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa, karena Engkau berikan waktu dan kesempatan kepada kami di pagi hari yang indah ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan pada saat ini juga Tuhan, hati kami, pikiran kami mau mendengarkan firman-Mu sebagai kebenaran di dalam hidup kami dan yang menuntut perjalanan kehidupan kami. Untuk itu ya Bapa, bersabdalah Engkau, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada saat ini diambil dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai ayat ke-31. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah, diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan
diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi, taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang pada saat ini kita sudah disapa oleh firman Tuhan melalui penciptaan segala isi dunia. Secara khusus firman kita pada saat ini adalah menceritakan tentang ciptaan Allah di hari ke-6, yaitu manusia dan perempuan. Itu juga yang dijelaskan tadi oleh petunjuk hidup baru untuk kita melalui hukum Taurat pasal yang ke-4 tersebut, bahwa manusia itu diciptakan Allah hari ke-6. Sebelum Allah menciptakan manusia tersebut, di ayat 26, Allah berencana dahulu. Sebelum manusia itu diciptakan, Allah sudah punya rencana yang indah akan manusia tersebut. Keindahan itu terlihat adalah mari kita ciptakan manusia segambar dengan kita. Yang kalau dalam bahasa teologi dikatakan imago Dei. Jadi manusia itu sama rupanya dengan Allah. Itu yang dikatakan di ayat ke-26, bahwa manusia itu adalah gambaran wajah Allah. Dan ini juga menginspirasi kita, bagaimana kita mau melakukan segala sesuatu harus dimulai dengan suatu rencana. Karena dalam menyusun rencanalah kita tahu kelemahan rencana kita tahu kekuatan akan rencana kita. Karena itu, di bangsa kita, di negara kita Republik Indonesia ini, ada yang dikenal dengan rancangan anggaran belanja negara. Yang artinya tahun 2021 belum kita masuki, tapi rancangan anggaran belanja
negara untuk kebutuhan bangsa dan negara ini sudah direncanakan di tahun 2020. Demikian juga gereja. Dalam menyusun anggaran belanja gereja, maka gereja itu berencana apa yang akan mau dilakukan di tahun berikutnya dan berapa biaya yang dibutuhkan untuk program kegiatan, baik itu dari sekolah minggu, remaja, pemuda-pemudi, perempuan, pria, lansia, dan kegiatan-kegiatan yang lain. Semua rencana itu bertujuan supaya menuju kesuksesan dalam pelaksanaannya. Kita diajari melalui ayat 26 tersebut bahwa gereja itu juga harus punya rencana dalam melakukan segala sesuatu. Tidak asal ujuk-ujuk muncul, ujuk-ujuk ada, sehingga sebahagian jemaat majelis tidak mengetahuinya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setelah direncanakan dengan matang dan baik, barulah dieksekusi atau dilaksanakan. Itu yang kita lihat. Itu yang dilaksanakan oleh firman Tuhan ini di ayat ke-27. Maka Allah berfirman, menciptakan laki-laki dan perempuan segambar dengan mereka. Di ayat 26 direncanakan, di ayat ke-27 melaksanakan rencana tersebut. Apa yang boleh kita lihat melalui ayat ke-27 itu? Dalam rangka kehidupan persekutuan kita, dalam rangka rumah tangga kita, atau kegiatan-kegiatan yang lain, bahwa rencana yang sudah disusun harus dilakukan. Tidak boleh ditunda. Kalaupun ditunda karena ada sesuatu hal yang luar biasa, di luar kemampuan kendali kita sebagai manusia. Ya, salah satu contoh dengan adanya pandemik COVID-19. Adakah yang berencana membatalkan ibadah di gereja bulan April atau Maret, Mei ini? Tidak ada. Ini di luar rencana kita, di luar kemampuan kita. Itu yang hanya bisa. Tapi kalau rencana Allah pasti ya dan amin. Itu yang kita lihat sehingga Allah menciptakan manusia itu segambar dengan Dia. Setelah direncanakan, dilakukan, maka Allah tidak hanya sampai di situ, tetapi manusia yang diciptakan itu diberikan mandat untuk dalam kehidupannya. Ada 3 mandat yang diberikan Allah kepada manusia. Yang pertama dikatakan, beranak cuculah dan penuhilah bumi. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan jelas dikatakan oleh firman ini, maka manusia itu menerima mandat juga adalah taklukkan. Yang artinya taklukkanlah ciptaan
ciptaan yang lainnya, bukan kuasai. Berbeda kata taklukkan dengan kata menguasai. Mandat yang kedua yang diberikan Allah itu adalah taklukkan, yang artinya manusia itu supaya mengelola ciptaan Allah yang diciptakan Allah dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima. Mandat yang ketiga yang diberikan Allah itu adalah dikatakan berkuasa, bukan menguasai. Berkuasa itu berarti adalah manusia itu menjadi alat penyeimbang antara ciptaan yang satu dengan yang lain. Kalau dia dikatakan menguasai, berarti ada unsur negatif. Ini yang dikatakan kita harus membedakan berkuasa, menguasai. Itulah 3 mandat yang diberikan oleh Allah itu. Dalam menjalankan mandat itu, kita juga diberikan jaminan. Seperti seorang pekerja. Bekerja itu mendapat upah. Kalau dia seorang tenaga kerja, baik di instansi pemerintah atau swasta, tentu ada jaminan kelanjutan hidupnya, maka dia diberikan semacam seleri atau gaji. Manusia itu juga dalam menjalankan amanatnya, Allah memberikan jaminan kebutuhan jasmaninya. Itu yang dijelaskan di ayat 29-30. Bagaimana dikatakan bahwa manusia itu juga diberikan kebutuhan jasmaninya berupa makanan. Apa yang dikatakan makanan mereka? Dikatakan mereka boleh memakan makanan buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, semua yang diciptakan Allah itu boleh dimakan sebagai kebutuhan hidup mereka. Burung-burung juga yang diciptakan oleh Allah itu diberikan juga hak hidup melalui kebutuhan hewan-hewan tersebut, yaitu makanan mereka yang terbang diberikan biji-bijian. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setelah menerima 3 amanat tersebut, jaminan kehidupan jasmani mereka, apa yang menjadi kekhawatiran orang? Orang korupsi, apakah karena kebutuhan kehidupan jasmaninya kurang? Orang mencuri, apakah karena kebutuhan jasmaninya tidak terpenuhi? Orang melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar dalam hidupnya, apakah karena kebutuhan jasmaninya? Atau jangan-jangan mereka korupsi, mereka mencuri, melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar karena keinginan roh kedagingan mereka. Itu yang dikatakan oleh epistel kita minggu yang lalu dalam kitab Galatia tersebut. Supaya orang Kristen itu, ciptaan Allah itu, yang sudah menerima amanat Allah, kebutuhan jasmaninya sudah dipenuhi,
Maka dalam melaksanakan amanat tersebut, hendaklah senantiasa meminta tuntunan bimbingan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu sudah hadir di dalam hatimu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, inilah yang juga menjadi tema kita dalam minggu ini. Yang dikatakan tema minggu ini adalah kemuliaan Allah atas ciptaannya. Kemuliaan Allah itu bisa nampak nyata. Itu bagaimana manusia itu melaksanakan, menjalankan amanat Allah itu. Kalau itu bisa kita lakukan di dalam Roh Kudus yang kita kenal dengan istilah buah-buah roh, maka apa yang dikatakan di ayat yang ke-31 itu bukan sesuatu yang luar biasa, tetapi adalah hal yang biasa. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya jika tatanan itu manusia mengelolanya, berusaha menaklukkannya di dalam Roh Kudus. Di ayat ke-31 dikatakan, maka Allah menjadikan petang dan pagi, maka indahlah. Kalau amanat itu kita lakukan di dalam Roh Kudus, indahlah kehidupan orang Kristen. Indahlah persaudaraan kita dengan sesama manusia. Indahlah persekutuan, persaudaraan kita dengan sesama manusia. Mari kita emban amanat tersebut, supaya tema ini benar-benar hidup di dalam kehidupan kita. Kemuliaan Allah nampak dari menjalankan amanat. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami kembali kalau kami adalah ciptaan yang paling sempurna. Kami juga yang sudah menerima amanat untuk seluruh ciptaan-Mu. Ajari kami di dalam roh, supaya kami mampu melakukannya hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita puji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 153 ayat yang pertama. Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia, tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta, Dia tahu yang kau butuhkan. Kini dan selamanya. Firman Tuhan untuk mengantarkan pengumpulan persembahan kita diambil dari Mazmur 50 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Amin.
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita doakan persembahan yang sudah kita berikan dan kita kumpulkan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia. Sungguh besar karunia yang Kau beri. Puji syukur terimalah atas berkat anugerah di rumah yang sejahtera yang Kau beri. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan damai dan terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.